Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Teman-teman, ini salah satu gambaran penggunaan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah rumah adat Wairebo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi rumah adat yang berbentuk kerucut. Nah, ini penampakan yang dibuat sedemikian sehingga supaya kita bisa melihat bahwa rumah ini merupakan miniatur dari kerucut ya, penggunaan kerucut. Nah, ini topi caping, topi dari yang sering dipakai oleh para petani untuk di sawah atau di ladang gitu ya. Ini merupakan penggunaan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Baik teman-teman, ini ada sebuah kerucut ya teman-teman ya. Kemudian saya buka selimutnya, begini ya teman-teman ya. Sehingga dia akan terbentuk seperti ini teman-teman. Dia akan terbentuk seperti ini. Jadi ini adalah tinggi kerucut, ini adalah garis pelukis, ini adalah jari-jari pada alas kerucut yang terbentuk. Ya, ini tinggi, ini jari-jari, ini garis pelukis. Baik teman-teman, sekarang kita bisa cermati ya teman-teman ya. Ini ke sini, dari ini menuju ke sini, ini merupakan tinggi kerucut. Lalu yang dinamakan garis pelukis itu dari sini ke sini teman-teman. Ya, dari ini ke sininya. Ini adalah garis pelukis. Sekali lagi, garis pelukis itu dari ini ke sini. Ini garis pelukis. Lalu ini ke sini adalah jari-jari. Ini ke sini adalah tinggi kerucut. Jadi dia bentuknya adalah segitiga siku-siku. Karena dia bentuknya segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema Pitagoras. Nah, ini unsur-unsur kerucut teman-teman ya. S itu garis pelukis. Garis pelukis itu mana saja? Nah, ini dari sini teman-teman. Dari sini ke sini itu S, atau sering disebut sebagai garis pelukis. Ini S, ini ke sini juga S. Ini garis pelukis, garis pelukis. Jadi miringnya ini, garis miringnya ini merupakan garis pelukis. Ini ke sini juga garis pelukis. Lalu yang berikutnya ada T. T di sini adalah tinggi kerucut. Nah, dari titik ini, dari titik puncak ini ke bawah, ini dinamakan tinggi kerucut. Lalu di sini ada R. R adalah jari-jari kerucut. Jari-jari itu dari ini, dari titik tengah ini ke sini. Sehingga antara tinggi dan jari-jari ini kan 90 derajat, siku-siku di sini. Jadi jari-jari dari titik tengah ke bagian pinggir ini jari-jari. Dari tengah ke pinggir A ini juga jari-jari. Nah, panjang AB, panjang dari A ke B ini merupakan diameter kerucut. Diameter alas kerucut itu ya. Nah, ini adalah titik puncak. Nah, dalam kerucut ini diberi nama titik puncak. Yang ini diberi nama alas kerucut, bagian alas itu ya, alas kerucut. Nah, ini sifat-sifatnya teman-teman ya. Sifat-sifat kerucut itu memiliki satu rusuk yang mengelilingi alas, berarti ini bagian keliling lingkaran ini. Kemudian yang kedua memiliki satu titik puncak, ini sudah jelas digambarkan seperti ini. Yang ketiga memiliki dua buah sisi, yaitu alas dan selimut. Itu ya teman-teman ya. Jadi memiliki dua buah sisi, yaitu alas dan selimut. Berikutnya teman-teman, ini ada sebuah kerucut. Saya mau menunjukkan bahwa antara tinggi dan jari-jari ini serta S ini memiliki hubungan segitiga siku-siku ya. Dia adalah hubungannya segitiga siku-siku. Maka kalau kita gambarkan seperti ini ya teman-teman ya, dia segitiga siku-siku. Ada T, itu berarti tinggi, ini adalah jari-jari, ini adalah S. Nah, karena dia ini adalah segitiga siku-siku, ini kurang tanda segitiga siku-siku ya teman-teman ya. Maka berlakulah Pitagoras teman-teman.
Karena ini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Sehingga nanti ketika dicari salah satu di antara unsur mereka ini, kita bisa manfaatkan teorema Pitagoras. Baik. Nah, ini jaring-jaringnya seperti ini, teman-teman. Ya, jaring-jaring seperti ini. Ini berbentuk juring lingkaran, dia diberi nama selimut kerucut. Tadi rumusnya adalah BRS. Kemudian ini bagian alas, bentuknya lingkaran. Baik teman-teman, ini ada sebuah lingkaran. Ini adalah titik pusat lingkaran. Ini ke sini adalah jari-jari disimbolkan R. Ini ke sini adalah jari-jari disimbolkan R. Maka ini jari-jari, ini jari-jari. Dari satu lingkaran ini dipotong dengan menurut jari-jarinya ini, garis jari-jarinya ini yang sudah saya buat ini ya teman-teman ya. Sehingga dia akan terbentuk dua juring lingkaran seperti ini. Akan terbentuk dua juring seperti ini. Jadi ini juring yang kecil, ini juring yang besar. Lalu teman-teman, dari juring ini salah satu mau saya ambil untuk saya buat sebagai kerucut. Nah, yang saya ambil yang ini teman-teman. Yang ini saya ambil. Kemudian perlu diingat bahwa ini ke sini jari-jari, ini ke sini jari-jari. Ini antara jari-jari dengan jari-jari ini saya himpitkan. Saya himpitkan begini ya teman-teman ya. Sehingga dia akan terbentuk satu kerucut. Akan terbentuk satu kerucut. Nah, jadi akan terbentuk satu kerucut seperti ini. Sehingga kesimpulannya sementara bahwa satu luas juring ini itu sama dengan satu selimut kerucut. Jadi selimut kerucut ini, satu kerucut ini ketika dibuka, dia akan membentuk juring lingkaran. Sehingga satu juring lingkaran ini sama dengan satu selimut kerucut. Baik teman-teman, berikut adalah ini selimut dari kerucut. Jadi kerucut kalau kita buka bagian atapnya ini, dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, ini merupakan selimut kerucut berbentuk juring lingkaran. Maka luas selimut kerucut sama dengan luas juring OAB. Jadi OAB itu ya, dengan jari-jari S. Nah, ini yang mau saya tunjukkan bahwa garis pelukis di sini sama dengan jari-jari pada juring lingkaran. Maka luas selimut kerucut sama dengan Pi dikali R dikali S. R adalah jari-jari kerucut, S adalah garis pelukis. Sedangkan garis pelukis ini yang perlu dipertegas bahwa garis pelukis pada kerucut itu sama dengan jari-jari pada juring lingkaran. Jadi kalau nanti di sini 10 ya di sini 10 begitu. Baik teman-teman, ini ada satu juring lingkaran. Ini adalah jari-jari, di jari-jari ya teman-teman. Jari-jari disimbolkan dengan R. Ini juga, ini ke sini jari-jari disimbolkan dengan R. Ini titik pusat lingkaran. Lalu kita mau mencari tahu pola hubungan antara jari-jari. Ketika jari-jari ini di juring lingkaran, ya. Jadi pada juring lingkaran R ini sebagai jari-jari. Lalu ukuran jari-jari ini ketika kita buat kerucut, dia akan membentuk ukuran apa pada kerucut? Itu yang menjadi pertanyaan dan kunci utamanya di situ. Jadi jari-jari akan berubah menjadi ukuran apa pada kerucut? Mari kita lihat. Nah, ini jari-jari. Dia akan berubah ukuran menjadi ukuran apa teman-teman? Iya, akan berubah menjadi ukuran garis pelukis. Nah, seperti ini. Garis pelukis namanya. Jadi ini miringnya ini adalah garis pelukis. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini garis pelukis dalam matematika disimbolkan dengan huruf S kecil. S. Jadi sekali lagi pola hubungannya adalah yang tadinya ukuran jari-jari pada juring lingkaran, ukuran jari-jari ini akan berubah menjadi ukuran garis pelukis pada kerucut. Jadi seandainya jari-jarinya di sini 10, di sini 10, maka nanti di garis pelukis di kerucut, garis pelukis pada kerucut itu juga bernilai 10. Gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini ada sebuah kerucut. Ini ya teman-teman ya. Dia kalau kerucut pasti alasnya dia berbentuk lingkaran. Alasnya dia berbentuk lingkaran ya teman-teman ya. Jadi kerucut ini itu alasnya berbentuk lingkaran. Maka ketika alasnya saya lepas seperti ini, kemudian selimutnya saya buka, dia jadinya seperti ini teman-teman ya. Inilah yang diberi nama jaring-jaring kerucut.
Jadi luas permukaan kerucut itu sama saja dengan menjumlahkan luas juring lingkaran yang ini ditambah dengan luas alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian di sini penurunan rumus luas permukaan ya teman-teman ya. Luas permukaan sama dengan ini adalah alas, berarti luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Luas alas bentuknya lingkaran berarti PR kuadrat ditambah dengan luas selimut itu adalah PRS. Maka di sini PR didistributifkan ya teman-teman ya. Ini ada Pi, di sini ada Pi, ini ada R kuadrat, di sini ada R, ambil pangkat terkecil, berarti di sini R pangkat 1. Maka dia yang keluar di sini. Pi-nya juga sama dikeluarkan dari tanda kurung ya. Artinya apa teman-teman? Ini sifat distributif, kalau kita kalikan ke dalam, PR dikali R, dia akan kembali ke sini, PR kuadrat. Kemudian yang ini juga sama, PR dikali S, berarti dia PRS. Kalau kita kalikan ke dalam begitu, akan kembali ke sini. Jadi luas permukaan rumusnya adalah PR dikali dengan R ditambah S. Nah, kita ke latihan teman-teman. Baik teman-teman, ini ada sebuah soal, ini ada sebuah kerucut. Ada sebuah kerucut teman-teman. Ukuran 12 ini sebagai apa teman-teman? Ya, ukuran 12 ini sebagai diameter. Lalu 10 di sini dia sebagai garis melukis. Hitunglah tinggi kerucut, luas selimut, luas permukaan. Jadi informasi R-nya jari-jarinya adalah 6. Loh kok 6? 6 dari mana? Setengahnya dari diameter teman-teman ya. Jari-jari merupakan setengah dari diameter. Diameternya dalam hal ini adalah 12. Maka R-nya adalah 6. S-nya adalah 10. S adalah garis pelukis. Nah, sekarang ini dibalik teman-teman ya. Tingginya adalah yang dicari, pelukisnya adalah 10, R-nya adalah 6. Puncaknya saya letakkan di atas biar kita lebih mudah ya. Maka berlakulah teorema Pitagoras. T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi S kuadrat adalah 10 kuadrat dikurang R kuadrat adalah 6 kuadrat. R-nya 6, S-nya 10. Kuadrat kenapa kok kuadrat? Karena dari Pitagoras. Begitu. Nah, ini dia 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ya. 10 kuadrat itu adalah 100. 6 kuadrat itu adalah 36. Dikurangkan adalah 64. Untuk menyederhanakan kuadrat sebelah sini diakarkan, maka T sama dengan 8. Jadi tinggi kerucut adalah 8 cm. Oke, baik, yang selanjutnya adalah luas selimut. Luas selimut itu rumusnya adalah Pi dikali R kali S. Pi, R-nya adalah 6, S-nya adalah 10. Jadi 6 kali 10 adalah 60 Pi cm persegi. Pi-nya boleh aja diganti dengan 3,14 atau 22/7 boleh. Tapi dalam hal ini ditulis seperti ini juga sudah benar. Ya, jadi luas selimut sama dengan 60 Pi cm persegi. Lalu luas permukaan, ini teman-teman rumusnya, luas permukaan sama dengan Pi dikali R dikali dengan penjumlahan dari R jari-jari dan garis pelukis. Nah, ketika kita masukkan bilangannya teman-teman, R-nya 6, S-nya adalah 10. 6 tambah 10 ada 16. Kita kalikan dengan 6, itu 96 Pi. Maka luas permukaannya adalah 96 Pi cm persegi. Jadi luas permukaan adalah 96 Pi cm persegi. Nah, berikut ini teman-teman soal berikutnya. Ini ada sebuah kerucut. Di sini tingginya ada 8, jari-jari 6. Berapakah garis pelukisnya? Iya, ini ya teman-teman ya. Langsung ketahuan S yang dicari. Yang A ini adalah garis pelukis, yang B adalah luas selimut, yang C adalah luas permukaan. Informasi, R-nya adalah 6, T-nya adalah 8, S yang dicari, luas selimut yang dicari, luas permukaan yang dicari. Nah, sekarang di sini teman-teman, kita ambil segitiga siku-sikunya ini. Jadi berlaku Pitagoras, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat didapatkan 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Jadi dalam hal ini didapatkan penjumlahannya adalah 100. Untuk menyederhanakan kuadrat di sebelah sini, maka di sebelah sini, di ruas sebelah sini diakarkan.
maka S sama dengan 10. Jadi garis pelukisnya sama dengan 10 cm. Lalu luas limut sama dengan pi RS. Jadi pi R-nya adalah 6, S-nya adalah 10. Lalu 6 kali 10 adalah 60 pi cm persegi. Jadi luas limut sama dengan 60 pi cm persegi. Lalu untuk luas permukaan teman-teman rumusnya sama. Jadi pi dikali R dikali dengan penjumlahan adalah jari-jari ditambah dengan garis pelukis. Kalau kita masukkan bilangannya seperti ini teman-teman, jari-jarinya 6, S-nya 10. Maka kita jumlahkan di sini 6 ditambah 10 adalah 16, 16 kali 6 96 pi. Lalu hasilnya adalah 96 pi cm persegi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ada sebuah kerucut teman-teman mau dibuat dari selembar karton berbentuk juring lingkaran seperti ini ya teman-teman ya. Lalu sudut pusatnya di sini adalah 216 derajat, jari-jarinya adalah 15 cm. Ditanyakan panjang jari-jari alas kerucut yang terbentuk. Jadi ini ada jari-jari di soal, tapi jari-jari ini adalah jari-jari juring lingkaran, bukan jari-jari kerucut yang terbentuk ya. Kemudian di sini ada tinggi kerucut teman-teman ya yang ditanyakan. Jadi langkah pertama seperti apa teman-teman? Nah, kita pakai cara cepat saja. Jadi jari-jari kerucut yang terbentuk sama dengan sudut pusat per 360 dikali jari-jari lingkaran. Dalam hal ini jari-jari lingkarannya adalah 15. Alfanya adalah 216 derajat. Kita sederhanakan 216 dengan 360 ya, sama-sama dibagi 72. Hasilnya adalah 3 per 5 dikali 15. 15 bagi 5 yaitu 3. Maka 3 kali 3 adalah 9. Jadi jari-jari kerucut yang terbentuk adalah 9 cm. Ini untuk cara cepatnya teman-teman ya. Nah, cara yang lain teman-teman, panjang busur sama dengan keliling alas kerucut. Nah, panjang busurnya adalah alfa per 360 dikali 2 kali pi kali R. Sama dengan keliling alas kerucutnya adalah 2 pi R. Ya, 2 dikali pi dikali R. Ini saya kasih warna merah ini teman-teman untuk menunjukkan bahwa keliling alas kerucut berarti R ini dengan R ini tuh berbeda. R yang merah ini itu karena dia jari-jari kerucut yang kita cari yang terbentuk. Sedangkan panjang busur ini R-nya adalah R lingkaran yaitu 15. Sudut pusatnya adalah 216 ya. Per 360. Nah, itu ya teman-teman ya. 2 pi R karena ini rumus dari panjang busur. Jadi panjang busur lingkaran itu rumusnya alfa per 360 kali 2 pi R. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini sama-sama dibagi 72, 216 dan 360. Sama-sama dibagi 72 didapatkan 3 per 5. Ini 2 pi R di sini. R kerucut yang dicari. Nah, 15 bagi 5 yaitu 3. Ya, di sini tetap. Nah, sekarang tinggal seperti ini ya teman-teman. 2 pi yang di sebelah sini yang menjadi temannya R ini ke bawah sebagai pembagi. Ini dia, sebagai pembagi. Lalu 2 pi yang atas dengan bawah saling bagi. Sehingga didapatkan 3 kali 3. Jadi R sama dengan 9. Ya, jadi ini disederhanakan 3 dikali 2 pi R dengan 2 pi R ini hasilnya adalah 1. Sehingga tinggal 3 kali 3. Itu hasilnya adalah 9. Nah, yang berikutnya teman-teman, kalau tadi pelukisnya 15 ya, perlu kita ingat pelukis 15 ini dari mana? Sudah saya sampaikan bahwa jari-jari pada juring lingkaran kalau kita bentuk juring tersebut menjadi kerucut, maka ukuran jari-jari akan berubah menjadi ukuran garis pelukis pada kerucut. Jari-jarinya 9 dari proses yang tadi baru saja kita cari. Maka tinggi kerucut yang terbentuk adalah, nah ini dia, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi jari-jari yang terbentuk adalah 9, garis pelukisnya adalah 15. Ditanyakan berapakah T? Maka kita buat seperti ini. T yang dicari, berlakulah teorema Pitagoras. Karena dia berlaku teorema Pitagoras, maka T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi S kuadratnya adalah 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Maka didapatkan 225, 15 kuadrat itu merupakan 225. Dikurang 9 kuadrat adalah 81. Maka T kuadrat sama dengan 144. Maka T sama dengan akar dari 144. Maka T sama dengan 12. Untuk menyederhanakan kuadrat di sebelah sini diakarkan, didapatkan 12. Jadi tinggi kerucut yang terbentuk adalah 12 cm.
lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.